Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita kirimkan sholawat beserta salam buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Juliarni Siregar SPC, MPC Psikolog, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori relasi objek Melanie Klein. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yaitu Aina Darul Jannah, Andika Wiraputri, dan Nadila Azhara, yaitu saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biografi Melanie Klein. Melanie Klein yang memiliki nama lengkap Melanie Reyes Klein lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1882 di Wina, Austria. Melanie Klein lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Dr. Maurice Reyes dan istri keduanya yang bernama Libusa Deutsch Reyes. Dan keluarganya adalah penganut agama Yahudi Ortodoks. Klein ini percaya bahwasanya dirinya ini dilahirkan sebagai seorang anak yang kehadirannya tidak direncanakan, yang mana keyakinannya ini membuatnya merasa ditolak oleh orang tuanya. Dan Klein, ia merasa ia tidak dekat dengan ayahnya. Ia merasa ada jarak dengan ayahnya yang lebih mencintai kakak perempuannya, yang bernama Emily. Walaupun keluarganya adalah penganut agama Yahudi Ortodoks, namun semenjak Klein lahir, ayahnya sudah lama melawan Yahudi Ortodoks dan menolak untuk menerapkan agama apapun dalam kehidupannya, yang mana itu berakibat Klein tumbuh dalam keluarga yang tidak pro agama, namun juga tidak anti agama. Di masa kanak-kanaknya, Klein mengamati kedua orang tuanya yang menjalani pekerjaan yang tidak mereka sukai. Ayahnya adalah seorang dokter yang bekerja di bidang obat-obatan, yang kemudian berakhir dengan bekerja sebagai asisten dokter gigi. Sedangkan ibunya memiliki sebuah toko tumbuhan dan reptil, yang mana itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit, memalukan dan menakutkan untuk seseorang yang takut akan ular. Walaupun ayahnya bergelar dokter dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi keluarganya, Klein juga bercita-cita menjadi seorang dokter seperti ayahnya. Hubungan-hubungan yang dialami oleh Melanie Klein ini adalah hubungan-hubungan yang tidak sehat dan berakhir dengan tragedi. Kenapa? Karena ia merasa diabaikan oleh ayahnya yang dipandangnya sebagai sosok yang dingin dan jauh. Sedangkan dengan ibunya, ia merasakan bahwa ibunya sangat kaku, walaupun ia sangat mencintai dan mengidolakan ibunya. Kemudian pada tahun 1903, ia menikah dengan Arthur Klein. Namun, pada tahun 1919, hubungannya dengan suaminya kandas. Tetapi perceraiannya baru terjadi beberapa tahun kemudian. Setelah perpisahannya dengan suaminya, ia membangun praktik psikoanalisis di Berlin, Jerman, dan membuat makalah mengenai analisisnya terhadap Erik yang merupakan anak ketiganya.
Makalah ini merupakan kontribusi pertamanya dalam literatur psikoanalisis. Namun dalam makalah tersebut, Eric tidak diperkenalkan sebagai anaknya bahkan sampai beberapa waktu lamanya setelah kematian Klein. Materi selanjutnya adalah pengantar teori relasi objek. Teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting. Tetapi penyebabnya berbeda setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Sedangkan pada teori Freud menekankan pada dorongan-dorongan biologis. Yang kedua, kebalikan dari teori Freud yang bersifat paternalistis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Pada teori relasi objek, cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Dan yang ketiga, pada teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia dan bukan pada kesenangan seksual. Sedangkan pada teori Freud, lebih memandang kesenangan seksual sebagai motif utama tingkah laku manusia. Selanjutnya adalah tentang kehidupan psikis pada bayi. Jika teori Freud lebih menekankan pada beberapa tahun pertama dalam kehidupan manusia, maka Melanie Klein lebih menekankan pada pentingnya 4-6 bulan pertama. Baginya, anak bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong, namun bayi membawa predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Menurut Klein, kehidupan psikis pada bayi terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah fantasi dan yang kedua adalah objek. Yang pertama adalah fantasi. Salah satu asumsi dasar yang dikemukakan oleh Klein adalah walaupun bayi baru lahir, ternyata ia sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Fantasi ini adalah representasi psikis dari ketidaksadaran insting id yang tidak bisa dicampur adukkan dengan fantasi kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak dan orang dewasa. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahkan sejak kita masih sangat kecil, bayi memiliki gambaran ketidaksadaran dari kata baik dan kata buruk. Contohnya ialah perut penuh berarti baik, sedangkan perut kosong bermakna tidak baik. Yang kedua adalah objek. Di sini Klein sependapat dengan Freud yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki dorongan bawaan atau insting. Di sini termasuk dengan insting kematian. Insting atau dorongan-dorongan tersebut adalah berupa objek. Dan objek-objek tersebut adalah dorongan dari rasa lapar untuk mendapatkan payudara yang baik, dorongan berhubungan badan, dan memiliki organ seksual juga lainnya. Klein yakin bahwasanya pada masa bayi awal, anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal ini. Misalnya adalah dorongan rasa lapar untuk mendapatkan payudara, dorongan seksual, dan lain-lain. Baru kemudian, bayi mulai berminat dengan wajah dan tangan ibunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi. Klein memandang bayi manusia secara konstan, yang mana itu terlibat dalam konflik mendasar antara insting hidup dan insting mati, yaitu antara baik dan buruk, cinta dan benci, serta mencipta dan merusak. Bayi akan mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu dalam usahanya untuk menghadapi dikotomi baik dan dikotomi buruk, atau dalam menghadapi objek internal dan objek eksternal. Ada terdapat 2 posisi, yaitu yang pertama, posisi paranoid skizoid, serta posisi yang kedua adalah posisi depresif.
Yang pertama adalah posisi paranoid skizoid. Posisi ini menjelaskan tentang cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Menurut Klein, bayi akan mengembangkan posisi paranoid skizoid ketika berusia 3-4 bulan, di mana pada saat ini egonya akan mempersepsi dunia eksternal sebagai dunia yang subjektif dan fantastis dan bukan objektif dan nyata. Perasaan terancam pada seorang bayi merupakan perasaan paranoid. Maksudnya ialah perasaan yang tidak didasari oleh kenyataan atau bahaya dunia. Seorang anak harus bisa membedakan mana payudara yang baik dan mana payudara yang buruk. Sebab kalau konsep ini bercampur aduk, maka ia akan kehilangan payudara baik sebagai labuhan akan rasa hangat yang nyaman dan aman. Dan dalam dunia anak skizoid ini, kekerasan dan perasaan diasosiasikan dengan payudara yang buruk. Sementara perasaan cinta, aman dan nyaman akan diasosiasikan dengan payudara yang baik. Kemudian yang kedua adalah posisi depresif, di mana kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya bergabung dengan perasaan yang bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Posisi depresif ini akan menghilang saat anak berkhayalan bahwa mereka sudah membuat perbaikan dan mengenali bahwa ibunya tidak akan menghilang selamanya, tetapi akan kembali setiap kali ia pergi. Saat posisi depresif ini menghilang, maka anak akan menghapuskan pandangan mengenai ibu baik dan ibu buruk. Kemudian materi-materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya. Baiklah, saya Andika Wiraputri akan menjelaskan mekanisme pertahanan psikis. Yang pertama yaitu introyeksi. Introyeksi yang dimaksud Klein adalah khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Introyeksi dimulai saat pertama kali bayi disusui. Ketika itu dilakukannya usaha untuk memasukkan puting ibu ke dalam mulut bayi. Namun kadangkala bayi juga mengintroyeksi objek-objek buruk seperti payudara buruk dan penis buruk untuk mengambil kendali dari objek-objek tersebut. Ketika yang diintroyeksikan berupa objek yang berbahaya, mereka menjadi ancaman internal yang mampu menakut-nakuti sang bayi dan meninggalkan residu ketakutan yang mungkin bisa diekspresikannya dalam mimpi. Yang kedua yaitu proyeksi. Proyeksi menurut Klein merupakan khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan impuls-impuls yang sebetulnya dipindahkan pada orang lain bukan dari dalam diri sendiri. Bayi menyisihkan kecemasan mengenai penghancuran yang dilakukan oleh dorongan-dorongan internal yang berbahaya dengan cara memproyeksikan impuls destruktif yang tidak dapat dijadikan sebagai objek eksternal. Contohnya saja, bayi akan merasa senang dengan payudara ibunya yang dirasanya sangat menenangkan. Yang ketiga yaitu pemisahan. Pemisahan mempunyai arti adanya pemisahan impuls-impuls yang tidak sesuai untuk mengatur aspek baik dan buruk. Apabila pemisahan dilakukan tidak secara ekstrim dan tidak kaku, maka bisa berdampak positif dan bermakna baik bagi orang dewasa maupun pada bayi. Namun sebaliknya, jika pemisahan dilakukan secara berlebihan dan tidak pantas, maka bisa menyebabkan represi patologis. Yang keempat yaitu identifikasi proyektif. Yang dimaksud dengan identifikasi proyektif merupakan mekanisme pertahanan psikis di mana bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi objek lain. Kemudian diintroyeksikan kembali ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda, dengan memasukkan kembali objek ke dalam diri mereka. Bayi merasa bahwa mereka sudah menjadi seperti objek yang diinginkannya. Misalnya, bayi biasanya memisahkan bagian
dari impuls destruktif mereka dan memproyeksikannya pada payudara sebagai payudara yang baik maupun buruk dan membuatnya frustasi. Berikutnya, identifikasi akan payudara ini diintroyeksikan kembali. Proses ini membuat mereka mempunyai kontrol akan payudara sebagai objek yang menyenangkan sekaligus menyulitkan pada bayi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu internalisasi. Internalisasi mempunyai arti bahwasanya orang yang melakukan introyeksi yaitu memasukkan aspek eksternal kemudian diolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologis. Teori Klein ini menekankan 3 internalisasi penting, yaitu yang pertama ego. Ego, menurut Klein, meyakinkan bahwa ego atau disebut juga dengan sifat mementingkan diri sendiri sudah matang pada tahap yang jauh lebih awal daripada yang diperkirakan oleh Freud. Sebenarnya, Freud menduga ego memang sudah ada pada saat kelahiran, namun tidak bisa menghubungkan kompleks fungsi-fungsi psikisnya sampai sekitar usia 3 atau 4 tahun. Kemudian berbeda dengan Klein. Klein meyakinkan bahwa meskipun pada saat kelahiran seseorang, ego merupakan aspek yang paling tidak teratur, namun ego cukup kuat untuk merasakan kecemasan, untuk menggunakan mekanisme pertahanan, serta untuk membentuk objek relasi awal pada khayalan dan kenyataan. Kemudian, Klein berasumsi bahwasannya ego ini secara bawaan, bayi tidak hanya didorong untuk berintegrasi, tetapi juga dipaksa untuk menghadapi dorongan-dorongan hidup dan matinya, seperti yang direfleksikan dalam pengalaman mereka terhadap payudara baik dan buruk. Untuk menghindari terjadinya disintegrasi ini, ego yang baru bergabung harus memisahkan diri menjadi yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Kemudian yang kedua yaitu superego. Superego, menurut gambaran Klein, mengenai superego berbeda dari gambaran Freud. Setidaknya ada 3 aspek penting yang membedakan pandangan ini. Yang pertama, proses penggabungan yang terjadi pada waktu kehidupan lebih awal. Yang kedua, pertumbuhan Oedipus kompleks yang tidak mencukupi. Yang ketiga, pandangan lebih keji dan kasar. Klein sampai pada perbedaan ini melalui analisisnya terhadap anak-anak, sebuah pengalaman yang tidak dialami oleh Freud. Sementara itu, Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa, maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan inferior. Tetapi, analisis ini terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah, melainkan perasaan terancam. Klein mempercayai bahwa superego yang keji dan kejam bertanggung jawab terhadap kecenderungan-kecenderungan antisosial dan tindakan kriminal pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu Oedipus kompleks. Klein mempercayai bahwa pandangan mengenai Oedipus kompleks merupakan lanjutan dan tindakan sepenuhnya menerima gagasan Freud. Namun, sebagian konsepnya berawal dari beberapa pandangan Freud aja. Pertama, Klein menyatakan bahwasannya Oedipus kompleks dimulai jauh lebih awal daripada yang diungkapkan oleh Freud. Freud percaya bahwa Oedipus kompleks terjadi selama tahap falik, yaitu ketika anak usia sekitar 4-5 tahun dan setelahnya mereka melewati tahap oral dan anal. Sebaliknya, Klein mengungkapkan bahwasannya Oedipus kompleks terjadi bersamaan dengan tahap oral dan anal, dan pencapaian puncaknya pada tahap genital, yaitu sekitar usia 3 atau 4 tahun. Kedua, Klein mempercayai bahwasannya bagian terpenting dari Oedipus kompleks adalah ketakutan anak akan adanya ancaman dari orang tuanya.
karena anak berhayalan mengosongkan tubuh orang tuanya. Ketiga, ia menekankan pentingnya anak-anak menjaga perasaan positif terhadap kedua orang tuanya selama tahun-tahun Oedipal. Keempat, ia berhipotesis bahwasanya selama tahap-tahap awal, Oedipus kompleks menyediakan kebutuhan yang sama, baik terhadap anak laki-laki ataupun perempuan, yaitu untuk membangun sikap positif dengan objek yang baik dan menyenangkan. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan Oedipal pada anak perempuan. Perkembangan Oedipal feminim yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan, seorang anak perempuan melihat payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk. Kemudian, sekitar usia 6 bulan, ia mulai melihat payudara lebih sebagai objek yang positif daripada negatif. Jika proses perkembangan Oedipus feminim ini berjalan dengan mulus, maka anak perempuan akan menekankan dirinya pada posisi feminim dan mengembangkan hubungan yang positif pada kedua orang tuanya. Namun, situasi ini tidak terlalu ideal. Anak perempuan akan melihat ibunya sebagai saingannya dan berhayalan untuk merebut ayahnya dan ibunya. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan Oedipal pada anak laki-laki. Sama seperti anak perempuan, anak laki-laki juga memandang payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk menurut Klein. Kemudian, selama bulan-bulan pertama perkembangan Oedipal, anak laki-laki mengganti hasrat oralnya yang semulanya pada payudara ibunya diganti menjadi hasrat terhadap penis ayahnya. Pada masa ini, anak laki-laki sedang berada pada posisi feminim, di mana ia mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya. Kemudian, ia bergerak menuju hubungan heteroseksual dengan ibunya. Oleh karena perasaan homoseksual terhadap ayahnya yang pernah dimilikinya, maka ia tidak akan takut ayahnya akan mengebirinya. Klein percaya bahwa posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan heteroseksual yang sehat dengan ibunya. Sederhananya saja, seseorang anak laki-laki harus memiliki perasaan yang baik terhadap ayahnya terlebih dahulu, sebelum ia dapat menilai dirinya sendiri. Kemudian Oedipus kompleks anak laki-laki ini melebur sebagian karena kecemasan kastrasinya, yang dimana faktor terpentingnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan positif dengan kedua orang tuanya pada waktu yang bersamaan. Pada titik ini, anak laki-laki melihat orang tuanya sebagai objek yang utuh, sebuah kondisi yang memungkinkannya untuk melalui posisi depresi. Pada anak laki-laki maupun perempuan, resolusi yang sehat pada Oedipus kompleks bergantung pada kemampuannya untuk membiarkan ayahnya dan ibunya berhubungan seksual. Tidak ada rasa keberatan atau merasa tersaingi. Perasaan positif pada anak terhadap orang tuanya menguatkan bahwa setiap orang terlahir dengan dua dorongan kuat, insting hidup dan insting mati. Kemudian hal ini menyebabkan kecenderungan seseorang untuk bertahan dalam suatu kehidupan pada gambaran-gambaran psikis kestandarannya mengenai baik dan buruk, senang dan menderita. Tahap yang paling penting dalam kehidupan adalah beberapa bulan pertama yang merupakan tahap di mana hubungan dengan ibu dan objek signifikan lainnya menjadi model untuk hubungan interpersonal di kemudian hari. Kemampuan orang-orang dewasa mencintai atau membenci berasal dari relasi objek yang didapati pada masa awal-awal kehidupannya. Baiklah, saya Aina Darul Jannah akan melanjuti materi mengenai perkembangan teori relasi objek. Ada dua tokoh teori relasi objek. Tokoh pertama yaitu Margaret Mahler. Pada awalnya, Margaret Mahler tertarik pada kelahiran psikologi individual yang terjadi pada 3 tahun awal dari kehidupan seseorang.
Menurut Mahler, kelahiran psikological birth adalah seorang anak akan menjadi individu yang terpisah dari pengasuh utamanya, yakni seorang ibu. Sehingga pencapaian ini mendorong munculnya kepekaan akan identitas, sense of identity. Untuk mencapai kelahiran psikologis dan individu, seorang anak melewati serangkaian proses yang terdiri dari 3 tahap perkembangan. Tokoh kedua yaitu Foucault. Foucault menekankan proses di mana diri berkembang dari suatu gambaran yang tak terdiferensiasi dan samar-samar, sehingga menjadi identitas individu yang jelas dan tepat. Dalam kebutuhan fisik dan psikologi, orang biasa atau objek diri memperlakukan bayi seolah-olah mereka mempunyai pengertian mengenai dirinya sendiri. Anak-anak mengembangkan sebuah perasaan diri selama masa bayi awal, ketika orang tua dan yang lainnya memperlakukannya seolah-olah sudah terindividualisasi. Foucault mengatakan bayi memiliki sifat narastik yang secara alami. Mereka berpusat pada diri sendiri dalam mencari kesejahteraan dirinya, sehingga eksklusif dan berharap dikagumi orang lain atas apa yang mereka lakukan. Psikoterapi. Penolakan gagasan mengenai psikoanalisis terhadap masa kanak-kanak terutama dilakukan oleh Anand Freud yang mengatakan bahwa terapi tidak dapat mengembangkan transferen negatif atau khayalan agresif. Selain menyediakan mainan kecil, krayon, pensil, kertas, dan lain-lain untuk anak kecil, yang mengganti pendekatan analisis mimpi dan asosiasi bebas dari Freud dengan terapi bermain. Ia percaya bahwa anak kecil dapat menginspirasikan berbagai keinginan mereka yang tidak sadar dan sadar melalui terapi bermain. Terapi bermain juga mendukung adanya transferen negatif, yaitu ketika pasien klien yang masih anak-anak menyerang secara lisan. Tujuan dari terapi klien adalah mengurangi rasa kecemasan yang depresif dan ketakutan yang mengancam, dan untuk mengurangi kekerasan objek yang terinternalisasi untuk memenuhi tujuan tersebut. Klien mendorong pasien-pasiennya untuk mengalami kembali emosi dan khayalan awal, namun dibantu dengan terapis. Tujuan terapis menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan khayalan serta antara tidak sadar dan yang sadar, dan juga mengizinkan pasiennya untuk mengekspresikan transferen positif dan negatif, sehingga hubungan ini dibuat pasien-pasien merasakan berkurangnya penderitaan yang diakibatkan oleh objek yang diinternalisasi, berkurangnya kecemasan depresifnya, dan mampu memproyeksi kekuatan internal yang dialami pada dunia luar. Riset terkait teori relasi objek dan kedekatan terus mendorong dilakukannya beberapa riset empiris. Contohnya, teori relasi objek digunakan untuk menjelaskan terbentuknya gangguan makanan yang disebut eating disorders. Penelitian ini berasumsi bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi perasaan cemas dan frustasinya yang disebabkan pengasuh orang tua yang tidak responsif dan tidak konsisten terhadap anak tersebut. Seperti yang terjadi pada gangguan makanan. Ketika seseorang merasa cemas, mereka cenderung mencari ketenangan dari sumber eksternal, yaitu makanan. Makanan ini dirasakan sebagai objek yang mampu menenangkan kecemasannya. Penelitian sebelumnya sudah ada yang mendukung asumsi ini, yang terjadi terutama pada wanita. Salah satu contohnya adalah penelitian dari Salmolak dan Vivin pada tahun 1993 yang menemukan hubungan antara bumilia dengan pemisahan yang berlebihan, over-separation atau detachment dari orang tua. Sedangkan anoreksia berhubungan dengan tingkat tingginya perasaan bersalah dan konflik seputar pemisahan dengan orang tua. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.